Kalau kita sudah menemukan terang itu dalam diri kita, Allahu nurus samawati wal ard, masyalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujaja, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau kita sudah bertemu dengan nur ala nur dalam diri, kita sudah ketemu dengan pelita di dalam diri, yang ada di dalam kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Sudah bertemu dengan itu, nyala di dalam, gak akan pernah kecurian. Nih saya kasih tahu, yang masih terusik, yang masih tergoda, masih terganggu karena kolbu kita masih gelap gulita. Jika lampu menyala di sebuah rumah, pencuri pun menghindarinya. Setuju? Ini mana rumahnya? Ini rumah kita. Yuk tanya sekarang, lampunya udah nyala atau masih gelap? Karunia ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun, waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jawab. Ini Allah nanya, tidakkah kamu memahaminya? Jawabnya apa? Tidak. Ya tidak kan? Ya, terpaham-paham maksudnya. Yuk kita lihat sini, lihat saya. Hati-hati. Ayat ini sering disalah artikan. Ketika orang sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan dunia itu bekerja, membangun gedung, membangun peradaban, dianggap duniawi. Tapi kalau orang itu kelihatannya seperti mengerjakan pekerjaan akhirat gitu, seperti kelihatannya itu dianggap soleh kan gitu. Lihat saya semuanya. Kita ini makhluk cahaya bukan? Oke. Kita ini makhluk spiritual bukan? Kita ini makhluk akhirat bukan? Kita ini makhluk akhirat. Apa sih akhirat? Nah, dalam pengertian yang lebih luas, akhirat itu terminal terakhir. Terminal awal kita siapa? Allah. Terminal akhir kita siapa? Allah. Berarti akhirat apa? Kalian itu yang gitu aja pusing. Terminal awal kita Allah. Terminal akhir kita ya rek wih kemana atuh? Terminal awal kita Allah, terminal kita akhir, terminal akhir kita Allah. Akhirat itu terminal terakhir. Berarti akhirat apa? Ya Allah. Jadi kita ini makhluk akhirat bukan? Makhluk akhirat. Makhluk akhirat artinya kita makhluk Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Ruhku itu bagian dari dirinya Allah. Bagian dari dirinya Allah ditiupkan kepada kita. Nih, kalau saya ngambil bagian dari air ini, sebagian, sifatnya sama dengan air yang ini? Kan gak mungkin saya ngambil air tidak membawa sifat. Karena sifat itu melekat dalam zat. Setuju? Makanya kita tidak akan pernah bisa memisahkan sifat dan zat. Siapa orang yang sudah sukses memisahkan garam dengan asin? Gak ada. Badai naon bapak teh bisnisna? Saya merek nyieun pabrik asin. Maksudna uyah pak? Lain, asin we.
Moal aya anu tiasa ngadabel pabrik asin tanpa uyah. Karena sifat itu harus melekat pada zat. Da abdi mah peryogi panasna wungkul, seuneuna mah teu peryogi. Abdi yang peryogi teh panasna we wungkul, seuneuna mah teu peryogi. Saya itu hanya perlu energi, nggak perlu materi. Bisa gitu memasukkan energi terdahar? Nggak bisa. Karena energi ada di dalam materi. Di nasi, di daging, di lauk, di situ ada energi. Energi itu melekat dalam materi. Nggak bisa kalian makan energi. Walaupun yang dibutuhkan energi, tetap kudu dahar sangu. Entong loba teuing. Paham sampai sini? Ayo, lihat saya semuanya. Jadi yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita itu ruhku, bagian dari dirinya Allah. Kata siapa? Kata Allah. Pertanyaannya, apakah saat ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, sifat-sifat ruh ada di situ? Ada. Berarti sifat-sifat Allah itu ada pada diri kita? Ada. Makanya kita datang ke dunia ini diutus oleh Allah. Bahasa leluhurnya adalah memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Bekalnya adalah sifat-sifat Allah. Jadi yang disebut dengan bekerja di dunia yang sebenarnya itu seperti apa? Dia bekerja di dunianya itu dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Itu artinya dia mengaplikasikan sifat Allah dalam konteks pekerjaannya. Itu yang dikatakan di ayat ini, dia itu sudah menyiapkan akhirat. Paham ya? Awas. Ada orang kerja dari pagi sampai sore, karunya teuingnya manehna mah ngurus dunya wae. Ari ibu one day one judge. Terus we dengar tiga dibolak-balik. Tiba heula eta ngaji, eta deui teu hayang gitu terang eusina. Tapi nyalakan batur, orang lain tuh sudah mengaplikasikan isinya. Menciptakan HP, menciptakan televisi, menciptakan pesawat, kan itu orang lain sudah mengaplikasinya. Urang mau kur maca wungkul, nganggap seakan-akan kita sudah mencapai kesucian. Itu yang keliru sudut pandang. Jadi gimana caranya supaya selamat? Yuk kita berkarya di dunia ini, berkaryalah dengan menggunakan sifat-sifat Allah. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus, tidak menjadi amal. Basmalah artinya lekatkan sifat-sifatnya, karena sifat dia ada di dalam ruh yang ditiupkan Allah. Kenapa kita menderita hidup? Karena kita tidak sejalan dalam berkarya ini, tidak menggunakan sifat-sifatnya. Maaf, mencuri, korupsi, merugikan orang, itu kan? Ya tidak ada welas asihnya. Bahkan hak orang lain pun dicuri. Itu yang menyebabkan kita celaka, gak sejalan. Paham maksud saya? Jadi yang dimaksud dengan akhirat lebih baik itu begitu. Akhirat lebih baik maksudnya sifat-sifat akhirat diaplikasikan dalam berkarya di dunia. Maka kita akan jadi orang yang berguna, sebaik-baiknya manusia yang berguna. Ibu nganggo panitik? Panitik nganggo karaos, manfaatnya panitik karaos. Upami teu aya panitik sesah laras teu katinggal gelisna, teu katinggal rapihna. Gara-gara ada penitik kelihatan rapinya, kelihatan. Saya nanya jujur, itu orang yang bikin penitik itu
Bermanfaat gak hidup? Gitu. Ada orang geus nyieun naon? Nyieun kupluk itu bisa. Subhanallah. Tapi kalau udah cerita orang soleh, seakan-akan orang soleh itu ya yang pinter itu pinter ini. Jangan salah. Orang soleh itu kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat hidupnya bagi manusia lain. Membuat karya, membuat ciptaan, bermanfaat bagi orang lain. Paham? Pak, nyisir rambut tadi? Anjing. Nyisir. Karaos teh eta kegunaanna sisir? Karaos. Manfaatna seueur eta sisir? Upami teu aya sisir kumaha? Saya nanya, itu yang membuat sisir itu bermanfaatkah hidupnya? Soleh. Saya yakin semua ciptaan tidak akan terjadi kalau tidak ada cinta. Semua ciptaan tidak akan terjadi kalau tidak ada kekuatan positif dalam dirinya. Orang yang bikin penitik, orang yang bikin sisir, itu karena ada cinta dalam dirinya. Apalagi bikin HP, bikin komputer. Bayangkan, kita hari ini cari alamat, tinggal pencet Google Map, langsung tuh ada yang bimbing, bahkan keras sekali. 200 meter di depan, belok kiri. Anda tetap di jalur kanan, karena 100 meter di depan belok kanan. Luar biasa. Sampai segitunya teknologi. Itu si perempuan yang suka ngomong di map itu, tuh capek-capek. Betul. Nah, itu tercipta setelah orang memahami tentang hakikat dari teori gravitasi. Kalau saya jelaskan itu, wah bisa 10 SKS kuliahnya. Tetapi manfaatnya besar enggak? Ya Allah, luar biasa. Bahkan sekarang Bapak Ibu bisa mendengarkan kajian-kajian langsung di sini, luar biasa. Jadi kalau kita hidup di abad digital ini, kita tidak banyak ilmu, keterlaluan. Fasilitasnya sudah luar biasa. Yuk kita pahami lagi. Dan tiadalah kehidupan dunia itu selain dari main-main dan senda gurau. Dunia ini akan main-main dan senda gurau apabila menjalani kehidupan dunia tidak menggunakan sifat-sifat akhirat. Paham ya? Awas, sekarang ini salah kaprah, ya. Kalian sedang belajar tajwid. In kuntum shadiqin. In kuntum shad qop. Ini asa tos lebat surga. Ningali batur karunyanya eta tukang tembok. Teu apal ingkung tum. Ari imah maneh jadi kusaha. Jadi jangan menganggap orang lain yang sedang berkaya di sini itu sedang mengerjakan dunia. Yang paling tahu dia bekerja niatnya apa, mereka. Kita tidak bisa menilai mereka. Tapi saya jamin siapapun yang bekerja di semesta ini membawa sifat-sifat Allah, membawa sifat-sifat akhirat, pasti selamat kerjanya. Paham maksud saya? Nah, jadi sekarang kita gimana caranya supaya di dunia ini tidak main-main dan senda gurau. Maka bawalah sifat-sifat Allah ke dalam diri kita. Yuk kita buka salah satu sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya mau nanya,
Allah ngasih kebaikan kepada kita karena kebaikan kita atau karena cinta Allah kepada kita? Ulangi ya sekali lagi. Allah memberi kebaikan kepada kita sampai gak tidur, gak ngantuk, dijagain semua kita ini, bahkan kebutuhannya dipenuhi semuanya. Kebutuhan dipenuhi, keinginan enggak. Belum tentu yang kita inginkan baik. Sampai segitunya cinta Allah kepada kita. Pertanyaan saya, apakah Allah melakukan kebaikan kepada kita karena kebaikan kita atau karena cinta Allah kepada kita? Pintar kalian kalau menjawab. Sekarang jujur saya mau tanya, kalian kalau melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan kepada kita? Tah eta nu disebut sendagurau teh, nu disebut dunya sendagurau teh eta. Maka di Quran Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi cara berbuat baik itu harus mekanismenya seperti Allah berbuat baik kepada kita. Di luar itu tidak termasuk. Itu yang disebut dengan wa mal hayatud dunya illa laiban walahwan. Paham sampai sini? Jadi selama ini yang kita lakukan di dunia ini cuman transaksi kebaikan. Sampai dihitung atau dah. Begitu umroh, tetangga kita ngasih kurma, hitung sebariji. Ya candi dahar kumaneh, acan mah 10 keun sia mun urang umroh 10. Bener tuh. Uang wih ti umroh teh tatangga sabariji mah 10. Da kamari oge 10. Kade kormana ari nu kamari korban naon? Eta nu gararing kormana. Tong nu cikruh. Tuh, sampai segitunya. Nih transaksional. Maaf sekali lagi. Kita selama ini melakukan kebaikan. 1, berharap dibalas kebaikan kita. 2, kita melakukan kebaikan bukan karena cinta. Terlalu banyak muatan yang melekat di dalamnya. Padahal kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Harusnya kalian berbuat baik seperti aku berbuat baik kepada kamu. Bahkan aku tidak minta balasan apapun dari kamu. Gitu kita. Ini baru 1, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dibahas semuanya, ya Allah, Asmaul Husna mantos arapal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Apal tuh. Kalau lagu nage apalnya. Ari milampah Ar-Rahman ma Ar-Rahim. Meni asa salametnya geus apal. Paham sampai sini? Lanjut. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Nah ini Quran surat Al-A'raf ayat 50-51. Silakan dicatat ayatnya. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendaguro. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Dan mereka selalu mengingkari tanda-tanda kami. Ayat ini kalau dibaca dengan kesadaran pasti air mata kita mengalir.
Luar biasa. Jadi Allah yang mengatakan di ayat ini, ayat surat Al-A'raf surat ke-7 50-51, siapa orang kafir itu? Allah yang menjawab. Orang kafir itu adalah alladzina takhadu dinahum lahwan walaiban. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendaguro. Gak beneran, bohong-bohongan. Saya pernah menjelaskan syahadat. Kan syahadat itu ketika kita membaca pakai mulut, itu kan namanya bersaksi. Betul? Bersaksi itu pakai mulut. Tapi kalau menyaksikan itu kan pakai mata. Betul? Coba. Sekarang Bapak Ibu bisa menyaksikan saya? Pakai apa? Pakai mata. Nanti sampai di rumah bisa cerita tentang saya. Bisa. Ditanya, tadi itu ya Pak Saiful pakai baju apa? Bisa cerita? Pakai apa? Nah, menyaksikan itu di TKP, di tempat kejadian perkara. Bersaksi bisa di mana aja. Dan yang boleh bercerita dengan mulutnya hanya mereka yang menyaksikan dengan matanya. Itu disebut saksi asli. Yang tidak menyaksikan dengan matanya tidak mungkin bisa menceritakan. Betul? Kita bicara asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pakai apa? Pakai apa? Pakai mulut. Sudah menyaksikan? Loh. Itu yang disebut dengan laiban walahwan. Heureuy. Gak sungguhan. Sudah gitu sombongnya luar biasa. Ari nyaritakeun batur. Kesalahan batur jika pang benerna. Ngerti sekarang? Ngerti? Oke, lanjut. Di Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-64, surat ke-29 diulangi lagi. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendaguro dan main-main. Sudah paham tadi? Jadi dunia ini sendaguro dan main-main apabila kita berkarya di dunia ini tidak melibatkan sifat-sifat Allah. Makanya Allah bilang dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pernah dengar itu? Dan Allah pemilik asmaul husna fad'uhu biha. Undanglah dia dengan asmaul husna. Fad'u itu undang. Jadi gimana cara mengundang Allah? Undang Allah dengan asmaul husna. Gimana caranya? Bukan dibaca asmaul husna, bukan dipasang di jalan, bukan. Tetapi resapi, itu sifat-sifat Allah. Kita bertindak seperti Allah bertindak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu yang disebut di dalam cerita para sahabat, Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Betul? Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Makanya beliau itu terkenal memiliki akhlak Allah. Tahaluk bi akhlakillah. Karena akhlaknya Al-Quran. Oke, lanjut dulu. Di Quran surat Muhammad, surat ke-47 ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sendaguro. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi hanya dua. Untuk orang yang beriman dan bertakwa. Awas ya, bukan yang mengaku beriman, tapi untuk yang beriman dan bertakwa. Yuk, selami iman itu apa? Kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah bisa melihat, kalau kolbunya sudah bisa mendengar, dan kalau kolbunya sudah bisa memahami. Itu kata Quran.
Makanya kita punya kolbu, melihat tidak, mendengar tidak, maka kita tidak akan bisa memahami. Karena pemahaman itu datang dari dua, dari penglihatan dan pendengaran. Dan kita dikasih dua penglihatan dan sekaligus dua pendengaran. Ada penglihatan lahir, ada penglihatan batin. Ada pendengaran lahir, ada pendengaran batin. Para sahabat, aktifkan penglihatan batin, aktifkan pendengaran batin. Kita akan memahami secara batin baru, luar biasa. Di situ kita akan mengalami yang namanya kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang dialami para nabi, para rasul. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Hoyong gitu. Hoyong. Ya, bagus. Kayak kahayang. Jadi sebetulnya apa sih yang namanya dosa? Satu-satunya dosa adalah ketidaksadaran. Dan satu-satunya kebajikan adalah kesadaran. Jadi sebetulnya dosa itu buah ketidaksadaran, kebajikan buah kesadaran. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran itu dosa, sekalipun wujudnya seakan-akan itu adalah ritual ibadah. Apapun yang dilakukan dalam kesadaran itu kebajikan. Itulah pentingnya kesadaran. Subhanallah. Mustahil membunuh jika sadar. Betul? Orang yang membunuh itu kenapa? Karena dia menganggap orang lain itu berbahaya. Dan dia menganggap orang lain itu terpisah dengan dirinya. Orang yang sadar, yang sudah sampai pada kesadaran, dia akan tahu sebetulnya tubuh kita saja yang berbeda, tetapi yang ada di balik tubuh kita adalah Tuhan yang sama, yang Maha Tunggal. Bagaimana mungkin saya menyakiti Anda? Coba kalau punya kesadaran itu. Gak mungkin kita menyakiti orang. Sifat Rahman dan Rahim, sifat ulas asih itu selalu tumbuh. Keinginan di dalam diri itu cuma apa? Ingin menolong, ingin memberi, ingin berbuat baik. Karena bagi orang yang semacam itu, menolong, memberi, itu adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sebenarnya adalah saat kita membahagiakan orang lain. Tidak ada kekerasan sama sekali yang mungkin terjadi jika kita sadar. Tidak mungkin memperkosa, mencuri, menyiksa. Semua ini tidak mungkin jika kita ada dalam kesadaran. Hanya ketika ketidaksadaran memerintah dalam kegelapannya, semua jenis musuh akan masuk. Jadi semua jenis musuh kita akan masuk. Kita berada di tempat yang panas ketika ketidaksadaran memerintah kita. Jadi sebenarnya yang memerintahkan korupsi itu kesadaran atau ketidaksadaran? Jika sebuah lampu menyala di sebuah rumah, pencuri pasti menghindarinya. Setuju? Kalau lampu masih nyala, pencuri nggak akan masuk. Betul? Kalau dalam diri kita sudah nyala, tidak mungkin kita kecurian, tidak mungkin kita jatuh dalam ketidaksadaran. Kenapa kita jatuh dalam ketidaksadaran? Karena lampu di dalam diri kita poek. Aduh, hadirin, kalau kita sudah menemukan terang itu dalam diri kita, Allahu nurus samawati wal ard, masyalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujaja, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau kita sudah bertemu dengan nur ala nur dalam diri, kita sudah ketemu dengan pelita di dalam diri, yang ada di dalam kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Sudah bertemu dengan itu, nyala di dalam, gak akan pernah kecurian. Nih saya kasih tahu, yang masih terusik, yang masih tergoda, masih terganggu karena kolbu kita masih gelap gulita. Jika lampu menyala di sebuah rumah, pencuri pun menghindarinya. Setuju?
Ini mana rumahnya? Ini rumah kita. Yuk tanya sekarang. Lampunya udah nyala atau masih gelap? Karunya ting. Gara-gara poek di jero ta eta. Maling teh arasup poe. Jadi kita sering kecurian di dalam karena apa? Gelap. Nih, saya kasih tahu kalau belum mengerti. Ada orang marah, kita marah, kecurian? Ta eta. Ada orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka, kita kehel, kita benci, kecurian. Orang lain pinjam uang pada kita, tidak tepat waktu mengembalikannya, kita marah-marah, kecurian. Jujur saya tanya, berapa kali kalian dalam sehari kecurian? Berapa banyak maling yang datang ke rumahmu ini? Banyak? Makanan teu boga naon. Paham? Kenapa? Poek. Gelap gulita. Yang kedua, ada pencuri masuk ke sini, tapi penjaga di sini terjaga. Lari nggak pencuri? Lari? Jujur. Itu penjaga dirimu tuh ada apa tidak? Ada apa tidak? Dalamun aya mah ketika maling mau masuk teh nyingkah. Ieu udah maling teh resep asup ka imah si eta mah. Hiji poek nomor kadua eueuh nu ngajaga. Betul Pak gitu? Kita kebobolan terus menerus, dua masalah kita. Satu poek, dua teu aya nu ngajaga. Rajin sholat, tapi sholatnya tidak menjaga. Rajin puasa, tapi puasanya tidak menjaga. Rajin baca Quran, tapi baca Qurannya tidak menjaga. Harusnya dipertanyakan, kenapa ritual ibadah saya kok tidak menjaga saya? Makanya di dalam surat Al-Kahfi ada gua, ada rokim. Mana gua? Gua teh gue teh saya. Al-Kahfi teh ieu diri urang. Lain guha. Rek naon asup ka dinya? Asup ka diri, meniti ke dalam diri. Begitu meniti ke dalam diri, kita berhasil menjadi ashabul kahfi. Makanya ashabul kahfi tidur di dalam gua. Tidur itu artinya apa? Sudah tidak terganggu. Penjaganya namanya rokim. Rokim sering diterjemahkan anjing. Sok arek dijaga ku anjing. Rokim yang sebenarnya itu kesadaran. Taeta nuduh ngajaga. Mun dipercayakeun ka anjing mah memang kitu si eta mah. Nah sareuri. Buah-buah. Anjing itu haram, air liurnya awas, pemahamannya jangan terlalu sempit. Yang haram dari anjing teh ta ieu tah babangusna. Kenapa saya pengen lihat ke sini ya? Lihat anjing, satu anjing itu kalau ada yang asing pasti guk 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 itu. Setiap ada yang asing nu teu wawuh pasti saya tama disada. Orang beda dengan dirinya, guk guk. Jadi batur teh kudu sarua jeung saya tama. Temenang beda. Beda seetik
guk guk taeta. Jadi sifat anjing yang paling utama itu suka menggonggong yang dia tidak kenal, tapi tidak mau kenal. Itulah sifat kita. Sifat buruk pada diri kita yang paling utama adalah gampang menggonggong ketika ada yang tidak sama dengan kita. Begitu beda dengan kita, guk guk taeta. Ari anjing anu di kandang anjing bahaya? Tidak. Yang berbahaya itu adalah manusia yang punya sifat guk guk. Najis tadi dia tadi no babangus. Babangus anjing maksudna. Jalmi mah tuh lamai. Lamai. Paham maksudnya? Sugan karasaeun. Itu air liur anjing nempel sedikit. Harus pakai tanah 7. Meniru. Nih air liur kita yang meniru sifat anjing, yang nyakitin orang, merendahkan orang, yang kata-katanya buruk pada orang, yang suka membuat orang terjatuh, yang suka membuat orang menangis. Tah eta tetebi bau teh. Kartos sok atuh dangdosan. Ari alim disebat. Jadi diri ini jangan dipercayakan sama anjing. Penjaga kita itu harus kesadaran. Kalau dijaga oleh kesadaran, maling gak bisa masuk. Percaya deh sama saya. Yang ketiga, jika orang-orang berjalan dan berbicara di dalam dan di rumah itu masih terjaga, sama sekali tidak mungkin pencuri memikirkannya untuk masuk. Di bumi teh masih ada lampu terang, orang masih jalan lalu lalang, bahkan orang masih ngobrol di dalam, masih sadar. Berani gak pencuri masuk? Nah pencuri itu masuk, 1 ketika lampu gelap, 2 penjaga walaupun ada penjaganya. Siapa tadi? Yang ketiga, di dalam diri kita terlalu sepi. Jadi kita gampang kecurian. Jujur Bapak Ibu, kita ini sebetulnya tidak menyadari bahwa setiap ruang dan waktu kita ini selalu kecurian, kecolongan. Kenapa? Karena kita tidak sadar. Kita dibungkus oleh kegelapan. Kebajikan tidak akan menjadi kebajikan jika kita tidak sadar. Tadi, kebajikan itu tidak menjadi kebajikan kalau kita tidak sadar. Contoh sederhana, kita merasa diri kita memberi saja, tidak jadi kebajikan. Karena sesungguhnya kita ini bukan pemberi, kita ini adalah pengembali dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ketika kita memberi itu cuman, ya Allah, saya kembalikan ini kepadamu lewat orang-orang yang butuh pertolonganku. Yang memberi engkau ya Allah, tidak ada pemberianku, segala puji habis buat engkau. Kebajikan tidak akan menjadi kebajikan jika kita tidak sadar. Bagaimana kita bisa berbudi luhur jika kita tidak sadar? Akan ada ego raksasa yang besar di balik kebajikan kita. Ini yang tidak bisa dihindari. Sepanjang kita masih kegelapan, sepanjang kita masih bercokol dengan bayangan kita, kita tinggal di tempat yang panas. Sepanjang itu pula tidak ada yang namanya kebajikan. Bapak Ibu, suka memberi pada orang lain? Jujur ya, apakah memberi itu yang sisa, yang tidak terpakai 2.000,
Kurang yang geus dipake. Jujur ya, itu yang kita berikan bukan pemberian. Di Quran dikatakan, tidaklah kamu disebut melakukan pemberian jika kamu belum memberikan yang kamu cintai. Saya kerasakan atau ke orang, lamun orang dibere 1.000, 2.000, kamu dibere anu kencring 500. Kita aja sudah tidak pakai uang itu. Jadi kalau kita memberi kepada orang lain sesuatu yang sudah tidak dipakai oleh kita bukan pemberian. Hati-hati, jangan menganggap diri kita sudah dermawan. Memberi itu harus yang bagus. Ada yang ngasih jas kemarin waktu ulang tahun istri saya. Bagus jasnya, saya pakai. Terasa itu pemberiannya tuh ikhlas. Karena bagus. Nih, kalau jasnya tidak branded, malah nggak saya pakai. Karena saya tidak pernah mengizinkan tubuh saya pakai jas yang murah. Mahal tubuh ini buatan Allah. Piraku dibungkus kuno murah. Makanya kalau yang ngasih sama saya, alhamdulillah, ngasih yang bagus-bagus. Kalau ngasih uang, tebal. Nah, ciri pemberiannya ikhlas itu saya tahu. Kalau tipis, kalau tebal pasti ikhlas. Ya, gitu. Ngukur ikhlas mah, mun loba ikhlas. Teu naonnya sakedik oge penting ikhlas. Eta mah teu ikhlas. Matak saeutik oge. Paham ya, Pak? Bu? Gitu. Makanya istri saya kalau masak di rumah, ya. Saya bilang, masak yang banyak. Biar kita bisa makan dengan tamu. Jadi masak banyak itu niatnya salah aja. Kita masak banyak ya supaya saya bisa kenyang. Kayak lamun aya sesa. Orang ajakan babaturan. Geus seubeuh kakarang ajak batur, tidak disebut kebajikan karena itu ketidaksadaran. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan adalah sia-sia. Maaf Bapak Ibu. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan adalah sia-sia. Banyak sesuatu yang disebut kekudusan. Maaf ya, mungkin kita melakukan ritual, sholat, macam-macam. Tetapi semua penuh dengan kepura-puraan. Dan itu sia-sia. Makanya Nabi Muhammad sebelum beliau sholat, beliau berjumpa dulu dengan siapa yang mau beliau sembah. Makanya tidak ada kepura-puraan. Karena sungguh-sungguh merasakan. Kan itu sunnah. Nabi Muhammad mah tepang heula, namanya nyembah. Orang menyembah we tetepang-tepang. Ari ditanya teh, umat nasaha anjeun? Nabi Muhammad. Karena itu tidak akan membawa kesederhanaan dan kerendahan hati. Itu tidak akan membawa pengalaman ketuhanan yang hebat. Yang terjadi hanya memberikan nutrisi pada ego. Bapak Ibu, kita merasa sudah melakukan kekudusan, melakukan tindakan yang suci seakan-akan, tetapi penuh dengan kepura-puraan. Sebetulnya kita tidak akan mengalami pengalaman spiritual yang hebat tentang ketuhanan. Justru yang terjadi adalah memberikan nutrisi pada ego kita. Ego kita malah dikasih makanan dengan kepura-puraan. Oh, makin tumbuh besar egonya, makin besar bayangannya, makin panas. Heran ya, kadang-kadang bajunya sih sudah putih, sudah pakai peci putih, tapi masih bawa pentungan. Udah gitu mentung orang pakai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak asar dalir. Harusnya Allahu Akbar mah tuh orang gak takut. Harusnya kalau Allahu Akbar orang tidak merasa terancam. Betul gak? Justru orang lari, terbirit-birit merasa terancam. Padahal ucapannya Allahu Akbar. Harusnya kalau ucapannya Allahu Akbar penuh persahabatan,
Orang merasa aman, tidak merasa terancam. Harusnya kan begitu. Betul apa tidak? Oke. Sedikit lagi. Banyak manusia seperti menjalani kehidupan yang suci dan terhormat, tetapi busuk di dalam. Dan menjalani kehidupan yang tidak berarti. Dosa akan menjadi dosa. Kebajikan juga akan menjadi dosa. Moralitas sama-sama tidak bermoral. Ngerti maksud saya? Maaf ya. Kan kita sering mendengar kejadian-kejadian yang merendahkan kaum perempuan. Itu malah terjadi di tempat yang oleh masyarakat disebut tempat suci. Ngerti maksud saya? Dilakukan siapa? Jelas dilakukan oleh orang yang kecolongan. Karena poeke nih di jerona. Tetapi merasa seakan-akan dia sudah seperti menjalani kehidupan orang suci dan terhormat. Padahal kebinatangannya masih ada. Kebajikan tanpa kesadaran hanya kepura-puraan, hanya kemunafikan. Mereka membuat diri palsu. Mereka tidak membebaskan. Mereka sebaliknya, mereka memenjarakan. Bapak Ibu, sebetulnya kita tuh gak mau sholat. Paksakan sholat. Karena apa? Karena pengen surga takut neraka. Sepanjang begitu sholatnya, dijamin oleh saya, kita tidak akan pernah sadar. Tapi kalau kita sudah mengenal jati diri kita, sudah mengenal siapa Tuhan kita, sholat itu menjadi panggilan yang sakral dari dalam. Ingin sholat. Di level itu saya jamin sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini dari tadi saya bicara, ngerti enggak? Jangan-jangan udah panjang. Karena tadi saya bilang belajar melupakan. Nggak usah diingat-ingat kata-kata saya, tapi dipahami. Dipahami. Jangan nanti coba ulang lagi yang diceritakan tadi. Nggak usah, capek. Tapi semua yang saya sampaikan itu menjadi energi, menjadi kesadaran baru di sini. Itu yang paling penting. Mari kita kembali kepada judul yang awal. Apa judulnya? Melenyapkan bayangan dalam sekejap. Jadi selama ini kita hidup dalam bayangan, kemunafikan, kepura-puraan, karena kita tinggal di tempat yang panas. Kita serahkan diri, dijaga oleh Malik, ego. Dan sekarang mari kita berteduh. Serahkan diri kepada kesadaran. Biar kesadaran yang mengendalikan diri kita. Maka di situ akan tercipta surga. Dijaga malaikat Ridwan. Begitu ridho, teduh. Begitu ridho, tidak ada bayangan. Begitu ridho, tidak ada diri palsu. Kita hidup yang sebenarnya. Menjadi diri sendiri. Di level itu saya ingin mengatakan pada semuanya. Kita mulai menata kehidupan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Mulai kita menata kehidupan setiap saat, setiap ruang dan waktu. Kita tidak terjebak benar salah, baik buruk. Semua realitas adalah kebenaran. Setiap kebenaran diterima tanpa syarat. Gak ada yang ditolak lagi. Begitu selesai dari penolakan, kita mulai memasuki kemerdekaan jiwa kita. Mau seperti itu? Yuk mulai. Piraku atuh. Hoyong di panas wae. Eta tos hararideng kitu. Sudah gosong, masih tetap tinggal di situ. Berteduh. Saat berteduh, semua bayangan hilang seketika. Terima kasih.